Wakil Ketua MPR RI dan juga anggota Majelis Tinggi Partai. Samping ada Bang Victor B. Laiskodat, Ketua Fraksi DPR RI, anggota Dewan Pertimbangan di DPP. Samping saya ada Kakak Hermawi Taslim, Sekretaris Jenderal DPP Nasdem. Berikutnya ada Kakak Ahmad Sahroni, Bendahara Umum DPP Nasdem, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya ada Kakak Rifki, Ketua DPP Bidang Teritori Kalimantan Selatan, Ketua Komisi 2 DPR RI. Ini ada Kakak Fauzi Amro, ini Ketua DPP juga, Wakil Ketua Komisi 11. Ada Kakak Lucy, Ketua DPP juga, dan Kakak Siar, Wakil Sekjen. Teman-teman semua, hari ini DPP Nasdem akan menyampaikan terkait dengan pandangan Partai Nasdem atas keberadaan Ibu Kota Negara IKN yang kita sama-sama tahu, ya. Jadi ini pandangan, jadi bukan semacam sikap, tapi ini pandangan Nasdem. Nah, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur itu merupakan proyek strategis nasional atau PSN yang dibangun dengan beberapa pertimbangan. Antara lain semangatnya itu untuk mendorong pemerataan ekonomi yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mempunyai daya dorong pembangunan di luar Jawa. Jadi semangatnya itu melakukan percepatan pembangunan ekonomi, melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang orang selalu berpikir di Jawa saja, Jawa sentris. Nah, pemerintah mendorong ke sana. Nah, pembangunan IKN telah menelan anggaran signifikan, baik dari APBN maupun non-APBN. Tahap 1, 2020-2024, pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar 89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran, lembaga eksekutif, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN dengan nilai investasi mencapai 58,41 triliun. Pemerintah juga telah menggalang investasi swasta dan asing melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU dengan harapan kontribusi APBN hanya mencakup 20-30% dari total biaya pembangunan. Sementara itu, untuk periode 2025-2029, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 2 2025-2028 sebesar 48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan. Di tengah kebijakan efisiensi negara soal anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran. Jadi saya ingin tegaskan gini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran. Pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan. Jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga. Nah, menyeimbangkan antara beban negara yang besar dan IKN tetap jalan, ini juga menjadi salah satu pandangan yang nanti akan disampaikan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN, antara lain keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus
ibu kota DKI ke ibu kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Dua, pemerintah masih dalam proses melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan penyesuaian strategi pembangunan IKN. Hal ini menyebabkan pemerintah belum dapat memastikan jadwal pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN ke IKN beserta rincian jumlahnya. Nah, dengan demikian Partai Nasdem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dan keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. B, memungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya Kementerian Komenko Polhukam, Komenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kedua, jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah dapat segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. B, mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. C, langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang. Nah, demikian pandangan Partai Nasdem terkait dengan IKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang mau doorstop, Ketua Komisi 2. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Komisi 2 kalau doorstop ketuanya, karena otorita IKN di bawah partnernya Komisi 2. Gimana nih? Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja Anda menyaksikan pandangan sikap dari Partai Nasdem atas keberadaan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang disampaikan langsung oleh Saan Mustafa selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem dan juga mewakili jajaran Partai Nasdem. Dari pernyataan tersebut, tadi Saan Mustafa mengatakan bahwa
IKN ini telah menelan anggaran signifikan, baik dari APBN maupun non-APBN di tahap 1 di tahun 2020 hingga tahun 2024. Pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar 89 triliun rupiah dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan juga fasilitas perkantoran, dan untuk penggunaan investasi dari swasta murni dan BUMN dengan nilai investasi mencapai 58,41 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahap kedua di periode tahun 2025-2029, IKN masih membutuhkan anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran serta infrastruktur jalanan. Untuk itu, Partai Nasdem menilai bahwa ada sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat agar IKN dapat digunakan dan juga dimanfaatkan tanpa adanya pertanyaan dari publik terkait dengan keberadaan IKN. Yang pertama, Partai Nasdem ini mengatakan bahwa keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara serta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Opsi yang pertama adalah segera menerbitkan keputusan Presiden yang menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana kita ketahui, Kepres itu belum muncul, dan karena itu jika opsi pertama ini yang diambil, maka Partai Nasdem mengusulkan agar tidak perlu seluruh kementerian lembaga itu bermigrasi ke IKN, tetapi dengan cara bertahap. Cara bertahapnya adalah dengan menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta sejumlah kementerian lembaga yang dianggap urgen untuk bisa berkantor dan melakukan operasionalisasi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Karena itu pikiran Partai Nasdem ini menurut saya adalah pikiran paling moderat untuk kita menyelesaikan polemik yang selama ini muncul di publik termasuk di elit bangsa ini, bahwa di satu sisi kita telah menghabiskan ratusan triliun rupiah anggaran APBN untuk pembangunan IKN, tapi di sisi yang lain kita belum mendapat kepastian kapan operasionalisasi atau penggunaan fungsi IKN sebagai Ibu Kota Negara. Itu hak sepenuhnya pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kendati demikian, sekali lagi concern Partai Nasdem lebih pada bagaimana kita segera mengambil sikap terhadap fungsionalisasi dan operasionalisasi IKN sebagai Ibu Kota Negara. Maka dari itu opsi yang kedua tadi kami sampaikan, jika memang pemerintah beranggapan bahwa IKN belum pada momentum yang tepat untuk dijadikan Ibu Kota Negara, maka pemerintah harus berani menyatakan adanya moratorium sementara terhadap pembangunan IKN, sembari kemudian anggaran-anggaran yang selama ini APBN, Kak Fauzi Amro ini ada di Banggar, Wakil Ketua Komisi 11 juga, itu bisa kita gunakan untuk berbagai program prioritas pemerintah yang lain. Dan pemerintah juga bisa mengambil opsi bangunan yang sudah ada di IKN itu bisa difungsikan sebagai ibu kota pemerintah, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Tentu kita harus melakukan revisi terhadap undang-undang tentang Provinsi Kaltim dan menegaskan bahwa Ibu Kota Negara masih berada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kalau kita baca ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, pengaktifan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara itu ditetapkan dengan satu keputusan Presiden. Sebelum keputusan Presiden itu ditandatangani oleh Presiden, maka kemudian tentu
secara normatif dan operasionalisasi ketatanegaraan masih berada di Jakarta. Karena itu segala kegiatan dan aktivitas bernegara yang hari ini kami laksanakan, kami anggota DPR dan MPR juga, itu masih dalam optik konstitusional. Partai Nasdem sudah melakukan pencermatan yang jauh terkait itu. Karena itu salah satu opsi yang tadi kita minta, kalau memang IKN ingin segera dijadikan ibu kota negara, maka Kepres terkait dengan pemindahan ibu kota negara harus dilakukan, dan dengan cara bertahap operasionalisasinya, misalnya dengan Wapres terlebih dahulu dan seterusnya dan seterusnya. Terkait soal tadi Wapres harus berkantor di IKN. Nah, ada kan deadline waktunya. Kapan harus ke IKN misalnya? Kalau misalnya tidak ada deadline waktu, bisa aja misalnya 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Jadi kalau kita lihat kesiapan infrastruktur IKN hari ini sudah siap menampung lebih kurang 10 sampai 15 ribu aparatur sipil negara, dengan konsep semua fasilitas perumahannya itu disiapkan oleh IKN. Kalau kemudian tidak semua fasilitas perumahannya disiapkan oleh negara melalui otorita IKN, sebagian misalnya tidak mendapatkan rumah jabatan tapi difasilitasi melalui kredit yang murah misalnya untuk ASN, maka jumlahnya akan jauh lebih banyak. Nah, karena itu kalau dengan melihat kesiapan infrastruktur ini, hari ini atau besok pun pemerintah sebetulnya sudah bisa menetapkan IKN sebagai ibu kota negara dengan didahului oleh Wapres. Karena dengan jumlah dukungan ASN yang lebih kurang 15.000, maka usul dan pandangan dari Partai Nasdem agar beberapa Kemenko dan kementerian teknis yang tadi disebutkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu bisa berkantor di sana dengan baik, dengan layak, dan dengan fasilitas yang sudah tersedia.